Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Herdian Kertayasa, SPDI MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bentuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni Studi Agama-Agama, yang merupakan salah satu pengkajian dalam bidang agama Islam dengan bobot 2 SKS. Teknik pengajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery. Selama proses pembelajaran, saya memberikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi, dan case study. Hal ini untuk membangun pemahaman konseptual secara utuh kepada mahasiswa. Yang kedua, interaction. Metode ini bertujuan untuk membangun interaksi komunikasi dengan mahasiswa melalui diskusi aktif terkait materi yang disampaikan, baik dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa ataupun mahasiswa yang diberikan ruang apabila ada pertanyaan. Yang ketiga, assessment. Sebagai bentuk penilaian, yaitu berupa mengadakan kuis pada akhir sesi perkuliahan dengan menggunakan aplikasi e-learning atau BOC. Mahasiswa diarahkan terkait pertanyaan tentang bagaimana studi agama dan berbagai pendekatannya untuk menyadari keberagaman keyakinan sebagai realitas sosial, menghindari sikap eksklusif, menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang terdiri dari CPL 1 meliputi sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 meliputi pengetahuan melakukan pendalaman bidang kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. CPL 3 meliputi keterampilan umum, mampu melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, memimpin ritual keagamaan dengan baik, dan menerapkan nilai-nilai humaniora. CPL 4 meliputi keterampilan khusus, mampu berkomunikasi secara efektif, empati, santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun di madrasah serta komunitas akademik di masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya, CPMK 1 mengembangkan materi pemikiran keislaman dan pendekatan studi Islam. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis eksistensi, relevansi agama-agama saat ini, pendekatan dan metode studi agama-agama. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai agama, toleransi, tasamuh, dinamis, berkemajuan. Adapun deskripsi mata kuliah ini sebagai disiplin ilmu yang independen, serta mengetahui teori pendekatan konsep-konsep berbagai agama dan dimensi kehidupan agama dalam studi agama. Selain itu, mata kuliah ini memahami agama-agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ajaran-ajaran yang relevan secara deskriptif dengan berbagai pendekatan historis, teologis, sosiologis, fenomenologis, dan antropologis studi Islam sehingga tumbuh sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Selain itu, dalam pengembangan mata kuliah ini pada tahun 2023 dan 2024, alhamdulillah saya menerima hibah dikti Bima Kemendikbudristek tentang penanaman nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang penelitian ini relevan
dengan mata kuliah ini. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi RPS, PowerPoint yang dapat diunduh melalui LMS e-learning One Online Course, artikel ilmiah, dan melalui Zoom meeting. Dalam mata kuliah studi agama-agama ini akan mengkaji atau mempelajari 1. Konsep ruang lingkup dan objek ilmu studi agama. 2. Hubungan dan perbedaan antara ilmu perbandingan agama, ilmu agama dan teologi. 3. Sejarah ilmu perbandingan agama. 4. Pendekatan dan metode studi agama-agama. Konsep agama dan ilmu. 5. Agama dan penyakit sosial. 7. Studi agama Islam. 8. Perubahan organisasi lembaga keagamaan kompleks sosial. Serta 9. Kerukunan beragama, dialog antar agama dan perdamaian. Untuk bahan ajar dalam mata kuliah ini, saya menggunakan referensi yang pertama Ismail tahun 2016 tentang sejarah agama-agama. Kemudian referensi yang kedua Arifin Shah tahun 2018 tentang ilmu perbandingan agama dari regulasi ke toleransi. Pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester, terdiri dari 14 hari tatap muka dan 2 kali penilaian melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen, yaitu kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Untuk tahap berikutnya dapat disimak video pembelajaran mata kuliah studi agama-agama pada bahasan pokok, pendekatan dan metode studi agama-agama. Nah, dengan demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran mubarakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, para mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dalam pelaksanaan perkuliahan kita hari ini, melanjutkan dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan di perkuliahan. Baik, teman-teman semuanya, pada kali ini Bapak akan melanjutkan terkait mata kuliah dari studi agama-agama. Studi agama ini yang sempat Bapak sampaikan bahwasanya bagaimana mendeskripsikan tentang fenomena dari berbagai agama dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu pendekatan sosiologis, pendekatan teologis, pendekatan historis dan pendekatan lainnya. Nah, sehingga pada materi ini Bapak akan menyampaikan berbagai pendekatan atau metode di dalam rangkaian perkuliahan kita hari ini. Baik teman-teman semuanya, pendekatan dan metode studi agama-agama ya. Ada Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya Bapak akan menjelaskan itu pengantar ya terkait dari metode itu apa. Metode adalah studi tentang metode yang digunakan dalam suatu bidang ilmu untuk memperoleh pengetahuan mengenai pokok persoalan dari ilmu itu, dan menurut aspek tertentu dan penyelidikan. Salah satu atau katakan studi tentang metode yang digunakan dalam bidang ilmu untuk memperoleh pengetahuan mengenai pokok persoalan ilmu dan kemudian ditinjau dari penyelidikan. Kalau kita melihat ya, metode ini adalah bagian dari bagaimana cara memperoleh pengetahuan terkait persoalan ilmu atau katakan hasil penyelidikan. Jadi metode itu adalah studi tentang memperoleh atau cara memperoleh ilmu pengetahuan terkait persoalan ilmu atau hasil penyelidikan. Bisa juga diartikan bahwa metode kombinasi sistematik dari proses-proses kognitif dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Ada klasifikasi, ada konseptual, ada abstraksi, ada penilaian observasi,
ada eksperimen, ada generalisasi, ada induksi, deduksi, argumen dari analogi, dan akhirnya pemahaman itu sendiri adalah proses-proses kognitif. Misalnya dalam mempelajari kajian gitu ya, ini kan prodi pendidikan agama Islam. Misalnya dalam mempelajari ilmu tajwid, ada nggak pendekatan atau metode untuk memahami ilmu tajwid? Seperti metode apa misalnya? Metode hafalan. Kemudian metode apa lagi? Tahsin. Kemudian kalau bacaan itu tadi metode apa pendekatannya? Metode ikro. Dan metode misalnya metode tilawati. Nah itu adalah metode namanya. Berarti adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan terkait persoalan ilmu. Dan dari hasil metode itu dan hasil dari penyelidikan itu kita dapat sampai kepada tujuan. Itu apa? Contohnya tadi memahami huruf hijaiyah atau paham tentang Al-Quran melalui berbagai metode-metode. Itu namanya adalah metode. Metode tersebut bukan kepada pendekatan dalam memahami studi agama-agama. Nah, di sini ada beberapa metodologi dan juga ada pendekatan yang harus dipahami dalam mempelajari studi agama. Pertama, ada pendekatan yang namanya itu metode teologi. Metode dan pendekatan dalam memahami atau mempelajari tadi agama. Pertama ada metode apa? Teologis. Nah, apa itu metode teologis? Yaitu pendekatan teologis berarti kewahyuan, berdasarkan wahyu. Yaitu pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri, di mana agama tidak lain merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri. Yakni realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing agama. Jadi teologis ini sifatnya subjektif. Nah, misalnya bagi orang yang beragama Islam, dia meyakini tentang monoteisme, yaitu tentang Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Kemudian pendekatan yang kedua apa? Yaitu ilmu yang di dalamnya dibahas pendekatan dalam studi agama itu tentang historis yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa. Ya, dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dan dari peristiwa tersebut. Nah, menurut ilmu ini, peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi, studi agama-agama itu bisa kita kaji dalam perspektif historis atau pendekatan historis. Jadi kita akan melihat misalnya dalam sejarah agama, misalnya dalam sejarah agama Buddha, mengapa gitu kan misalnya percaya kepada dewa-dewa. Nah, bisa ditinjau dari aspek historisnya. Oh, ternyata ada ada waktunya, gitu kan. Ada peristiwanya, ada pelaku sejarahnya, gitu kan. Sehingga kita menambah daripada pemeluk agama yang berbeda itu sebagai ilmu pengetahuan, gitu. Sebagai religion of Swinsitsap itu perbandingan agama yang kita itu bisa mendeskripsikan dan juga melihat secara utuh itu secara sisi kemanusiaan, dan kita menghormati dari historis agamanya masing-masing. Jadi kita bisa melihat dari historisnya bagaimana misalnya sejarah agama Kristen, gitu kan. Kemudian juga bagaimana historisnya menjadi ada Protestan, kemudian ada Katolik, gitu kan. Nah, kita itu bisa dikaji dalam pendekatan historis. Nah, melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penata suatu peristiwa.
Di sini maka seseorang itu tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Nah, misalnya di sini ada contoh ya, tadi contoh secara global. Sekarang contoh dalam pendidikan agama Islam. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Itu yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, yang pada intinya berisi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sehingga dalam memahami agama itu tidak cukup hanya sebatas konsep, tapi kita harus tahu juga, yaitu nilai-nilai historis, nilai-nilai sejarah di dalamnya. Contohnya tadi ada pendekatan untuk memahami Al-Quran. Itu kan, misalnya kenapa dalam Al-Quran itu as-sariqu was-sariqatu itu kan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, az-zaniyatu waz-zaniyah, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Nah, kenapa dalam konteks pencuri menjelaskan itu laki-laki, sedangkan pada ayat tentang zina itu perempuan terlebih dahulu. Nah, di sana kan ada asbabun nuzul, ada historis. Nah, inilah pentingnya mempelajari studi agama dalam aspek historis. Sama dari aspek agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, gitu kan. Yang mana mereka mempunyai kitab-kitab, gitu kan, historinya seperti apa. Nah, maka kita sebagai pemeluk agama yang dalam hal berbeda, ada ruang untuk saling menghargai di dalam nilai-nilai historis. Paham semuanya? Teman-teman dapat dipahami ya? Oke. Lanjut. Tadi pendekatan teologis, yang kedua pendekatan historis. Yang ketiga pendekatan fenomenologis. Nah, apa itu? Fenomenologis tidak dapat berbuat tanpa etnologi dan filologinya dan disiplin sejarah lainnya. Fenomenologi memberikan disiplin sejarah untuk memberi arti keagamaan yang tidak dapat mereka dipahami. Oleh sebab itu, memahami agama dalam kajian fenomenologi ini berarti memahami agama dari sejarah dan memahami sejarah dalam arti menurut dimensi keagamannya. Fenomenologi sebagai metode bertujuan memahami pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan tanpa mengikuti teori filsafat, teologi, metafisika. Nah, jadi kalau fenomenologi ini lebih melihat dari aspek perilaku orang yang beragama, atau katakan lembaga-lembaga organisasi di dalam agama tersebut gitu. Misalnya dalam aspek fenomenologi perilaku gitu ya, misalnya dalam ajaran agama Islam ya, dari agama Islam kan dalam perilakunya itu kan berbeda-beda. Misalnya bagi orang yang misalnya ada sesuatu hajat gitu kan, dia harus berzikir atau berkholwat gitu kan menyendiri. Ada juga yang misalnya dia harus untuk mendapatkan wejangan seperti bertorikot gitu ya, bertorikot bertorikot dengan dengan sanad, dengan guru gitu, dengan yang bersanad gitu kan. Kemudian kita juga bisa melihat aspek perilaku, kenapa yang bertorikot perilakunya misalnya ada dia melakukan religius tertentu gitu kan. Kemudian juga ada yang fenomena lain, misalnya ada yang dengan berpuasa dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat fenomena atau katakan studi agama itu dari perilaku orang yang beragama. Gitu. Kalau tadi teologis dari aspek keyakinan, historis dari aspek sejarah, gitu kan, dari segi waktu kejadian dan pelakunya. Nah, sedangkan kalau fenomenologi itu berhubungan dengan orangnya dalam segi perilakunya. Dalam agama Islam saja pemikirannya berbeda. Misalnya kalau misalnya dalam ilmu fikih gitu kan, antara 4 mazhab gitu kan, itu berbeda gitu kan. Misalnya dalam hal pelaksanaan
sholat taraweh gitu kan. Dari Imam Syafi'i 23 rakaat, kemudian dari Imam Ahmad bin Hambal 11 gitu kan. Nah, itu bisa dikaji kenapa berbeda. Nah, itu bisa dikaji dalam konteks tadi agama-agama dari ruang lingkup fenomenologis. Metode sosiologis ya, ada terbagi dua ya. Ada fungsionalis, ada konflik. Nah, kalau dalam mempelajari studi agama-agama dalam pendekatan fungsionalis, bahwasanya memandang masyarakat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara organisasi yang bekerja dalam suatu cara teratur menurut seperangkat peraturan. Nah, jadi kalau metode sosiologis itu kita bisa melihat fenomena dalam arti orang beragama itu kita bisa dilihat dari metode sosiologis. Ada berkumpul, gitu kan di pengajian, gitu kan jamaah misalnya sukanya sholawatan, gitu kan jamaah yang B misalnya sukanya zikir, gitu kan. Nah, kita bisa melihat dari unsur sosiologis atau jamaah atau unsur masyarakat. Metode antropologi itu berarti melihat sesuatu itu berdasarkan asal-usul manusia atau budaya sebagai produk manusia yang bersosial budaya dipelajari. Nah, berarti fenomena agama yang dikaji ada 5 kategori ya, meliputi naskah atau sumber ajaran, kemudian para pengikut pemimpin dari pemuka agama. Antropologi ini kan dari TUS ada lembaga dan ada misalnya sholat, haji, puasa, nah itu antropologi. Kemudian ada alat-alat dan sarana misalnya masjid, gereja, loteng atau BTS dan semacamnya. Kemudian ada organisasi tempat agama atau penganut agama berperan misalnya seperti ada ulama, ada Muhammadiyah, ada persatuan gereja, ada gereja Protestan dan lain-lain sebagainya. Nah, kelima fenomena objek tersebut dapat dikaji dengan pendekatan antropologis. Berarti apa? Berarti pendekatan antropologis itu melihat dari studi agama-agama tersebut atau orang yang beragama itu bisa ditinjau dari pendekatan sosial budaya keagamaan tersebut. Ya misalnya kan dalam tadi naskah atau sumber ajaran agama. Misalnya dalam pesantren pesantren baik tahfiz gitu kan. Kemudian pesantren itu kan pesantren modern ya. Kemudian ada pesantren klasik gitu. Pesantren salaf. Itu kan dari segi kajiannya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, itu bagaimana terkait dari pendekatan secara antropologinya. Untuk sekarang kita masuk ke forum diskusi. Dari teman-teman semua yang sudah menyimak, baik laki-laki perempuan, siapa yang mau bertanya atau katakan yang dipahami dari materi tersebut? Ada Pak. Ya, siapa? Rizky. Ahmad Rizky ya Pak. Jadi Pak, dari metode-metode yang tadi disampaikan Pak, untuk zaman sekarang ini yang relevan atau yang cocok untuk digunakan yang mana Pak ya? Dari metode-metode tersebut yang cocok atau relevan bisa digunakan, yang relevan dalam arti yang sesuai pada zaman sekarang. Oke. Berarti di antara metode teologi, metode historis, metode fenomenologi dan metode sosiologis, antropologis, mana yang relevan gitu kan, yang katakan yang dibutuhkan pada zaman sekarang gitu ya. Semuanya secara general itu ya semuanya dibutuhkan. Misalnya kalau zaman sekarang kan media sangat mudah diakses gitu ya, sehingga orang juga terkadang terbawa oleh arus globalisasi. Maka untuk memperkuatkan nilai-nilai agama dan yang ada pada diri kita masing-masing individu itu, maka mana yang lebih kuat dalam pendekatannya untuk memperkuat diri kita dari segi agama, keyakinan? Teologis. Berarti kan aspek teologis untuk zaman sekarang untuk mengontrol atau membentengi dari dalam arti perilaku atau pergaulan yang kurang baik, gitu kan? Maka perlu teologis yang kuat. Memperkuat pemahaman dari teman-teman semua, Bapak ada
satu soal yang harus dikerjakan esai ya untuk menguatkan pemahaman teman-teman semua. Baik, teman-teman mahasiswa, dari penugasan atau asesmen yang Bapak berikan, apakah ada yang sudah semua dikerjakan? Sudah ya. Bapak coba ke Restu untuk menjawab atau katakan membacakan dari soal tersebut. Jelaskan ruang lingkup agama menurut para ahli dan menurut perspektif Islam, serta bagaimana fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ruang lingkup agama menurut para ahli. Ini yang pertama dari Emilia Durkheim. Ruang lingkup agama mencakup kepercayaan, praktik dan ritual, dan komunitas keagamaan. Menurutnya, agama adalah sistem kepercayaan yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial. Yang kedua, fungsi agama. Yang pertama, memberi makna hidup. Agama menjawab pertanyaan eksistensial. Dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup? Kalau Bapak simpulkan berarti agama menurut Emil Durkheim itu apa? Poinnya itu apa? Pertama, kepercayaan. Adanya kepercayaan, Praktik ritual. ada yang praktik ritual, berarti ibadah ya, praktik ibadah, terus Dan komunitas keagamaan. dan adanya komunitas keagamaan. Kira-kira dari jawaban menurut Restu dan juga menurut pandangan Emil Durkheim, sama nggak dengan yang disampaikan tadi tentang pendekatan tadi? Sama ya. Berarti unsur atau katakan ruang lingkup daripada agama itu tidak terlepas dari adanya kepercayaan, kemudian praktik ritual dan komunitas. Kemudian dari segi perspektif agama Islam, agama itu merupakan bagian dari akidah, gitu kan, terkait kepercayaan tentang pada rukun iman kepada Allah sampai sampai ke 6 rukun terakhir. Baik, kemudian fungsi agama apa? Satu, adanya spiritual, semangat dalam beribadah. Kemudian membentuk moral dan etika. Nah, ternyata dalam mempelajari studi agama juga adanya pembentukan moral dan etika. Mahasiswa yang Bapak cintai, bahwasanya banyak dalam arti mahasiswa yang di sana hilang arah, gitu kan. Tidak sedikit juga yang bermasalah, yang akhirnya pikirannya sempit, gitu kan. Dan dengan cara menyakiti diri sendiri, gitu. Nah, justru ada yang fungsi agama itu adalah sebagai apa? Sebagai sumber etika dan moral. Artinya agama manapun itu sama melarang untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian juga tidak boleh dalam arti menganiaya dan lain sebagainya. Nah, maka dengan mempelajari studi agama, mahasiswa diharapkan bisa teguh dalam beragama, rajin dalam spiritual, dalam peribadatan, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kedamaian dan solidaritas dan juga toleransi. Kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, bahwasanya agama mengajarkan tentang semangat spiritual, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, gitu kan, yaitu tentang sumber moral dan sumber etika, bagaimana mahasiswa harus menjaga dari religius atau kepercayaannya dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian, solidaritas dan juga toleransi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa Tahiyatul Majlis. Subhanallah.